Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, aku senang banget jadi anak Tuhan Yesus. Sekarang udah hari Minggu. Aku siap mau untuk ibadah. Aku mau impas sama mama papaku, sama teman-temanku. Nanti aku mau duduk yang manis, duduk yang baik. Mau nyanyi dengan merdu memuji Tuhan. Yuk, yang lainnya teman-teman duduk yang manis, sikap yang baik, nyanyi yang bagus ya. Karena kita akan impas. Oke? Oke. Dah. Pintar-pintar adik-adik semuanya sudah memuji Tuhan dengan suara yang merdu dan sikap yang baik. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kakak Angel Moses. Sikapnya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya ya. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Yuk, sikap doa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat keduanya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan selalu sayang kepada kami, Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dalam IMPA. Tuhan, kami telah bersama-sama memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memampukan kami supaya kami bersikap dengan baik dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong berkati Kakak Angel Moses yang akan memberitakan firman-Mu supaya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Ya, sikap yang baik tunjukkan ya. Oke, duduk yang manis. Siap? Silakan Kakak Angel Moses. Halo adik-adik.
Wah, kakak lihat nih, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pasti udah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini. Wah, kakak jadi makin semangat nih buat cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, kalau udah siap, yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ketiga sampai 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Nah, mama, papa, atau oma opa di rumah bisa ya tolong dibantu adik-adiknya untuk membuka pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kalau udah siap, kakak bakal bacain isi firman Tuhannya buat adik-adik ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi, sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita akan mati." Lalu, pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi, ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian, pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu, datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian, pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu, berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak ceritain, kakak mau kasih adik-adik sebuah film pendek. Ya, adik-adik simak ya. Yeay, aku punya krayon baru. Masih baru dan bersinar. Aku meminjamkannya kepada temanku. Tapi, waduh, dipatahkan jadi 2. Temanku meminta maaf. Tapi aku bilang gak apa-apa. Karena sekarang kita bisa menggunakan warna yang sama secara bersama-sama. Nah, adik-adik udah lihat filmnya? Pendek ya, tapi itu bakal jadi contoh kita di akhir. Nah, sekarang kakak
Kakak akan cerita tentang firman yang tadi barusan kita baca adik-adik. Nah, tadi ada 4 orang kusta kan ya. Nah, 4 orang kusta ini duduk di depan pintu kota adik-adik. Loh, kenapa Kak? Kenapa nggak dalam kota aja? Karena penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang menular adik-adik. Jadi kalau misalnya mereka berbaur dengan yang lain bakal kena juga. Mereka nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya mereka menyendiri ke depan pintu kota Samaria adik-adik. Pada saat itu, kota Samaria lagi dilanda kelaparan adik-adik. Karena kota mereka ini lagi dikepung sama tentara Aram adik-adik. Nah, saat terjadi kelaparan di kota Samaria, 4 orang kusta ini juga kelaparan adik-adik. Aduh, mereka lapar banget. Biasanya kerabat atau saudara mereka suka bawain mereka makanan adik-adik. Tapi karena pada saat itu Samaria ini lagi dilanda kelaparan, akhirnya gak ada lagi tuh yang bawain mereka makanan. Nah, akhirnya mereka bingung nih. Kalau kita masuk ke dalam, kita bakal ikut kelaparan juga. Kalau kita duduk di sini, gak ngapa-ngapain, kita makin lapar. Tapi, apa kita coba aja ya jalan ke perkemahan tentara Aram? Kalau memang kita dikasih makan, kita bisa makan. Akhirnya, pada waktu sore hari, mereka berjalan menuju perkemahan tentara Aram adik-adik. Tapi, ternyata perkemahannya kosong adik-adik. Udah gak ada orang. Kenapa ya? Tadi di firman Tuhan kita diceritakan bahwa kuasa Tuhan bekerja adik-adik. Tuhan membuat semua tentara Aram mendengar suara kuda, suara tentara yang besar adik-adik. Nah, mereka kira mereka mau diserang. Akhirnya mereka lari adik-adik, ninggalin perkemahan itu. Mereka nggak bawa apa-apa. Semua makanan, semua ternak, seperti kuda, keledai, itu semua mereka tinggalin. Emas, perak, semuanya deh pokoknya ditinggalin. Mereka nggak bawa apa-apa. Nah, akhirnya 4 orang kusta ini, wah kaget. Dan mereka masuk ke salah satu tenda untuk makan di sana adik-adik. Mereka makan dengan puas. Tapi mereka ingat, wah kita nggak harus nih ngelakuin ini, nggak bagus kita kayak gini. Saudara-saudara kita di Samaria juga kelaparan. Kita harus kasih tahu ini supaya saudara-saudara kita juga bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasain. Akhirnya mereka balik lagi adik-adik ke pintu kota dan kasih tahu ke penjaga pintu kalau perkemahan tentara Aram itu udah kosong dan di sana ada persediaan makanan. Akhirnya masyarakat atau rakyat di Samaria itu berjalan menuju ke perkemahan tentara Aram untuk mengambil makanan dan juga persediaan makanan adik-adik. Wah, hebat ya. Mereka nggak mau ngerasain kebahagiaan itu sendiri aja. Mereka mau berbagi ke saudara-saudara mereka. Jadi dari cerita firman Tuhan yang tadi kita baca, yang tadi kakak ceritain, kita semua mau diingatkan dan diajarkan untuk berbagi kebahagiaan adik-adik, berbagi kebaikan. Nah, seperti film pendek yang tadi kakak tampilin di awal, ada seorang anak yang dapat kebahagiaan berupa dikasih klien baru adik-adik. Dia mau sharing ke temannya, dia mau berbagi ke temannya, mau minjemin krayonnya supaya mereka bisa mewarnai bareng ya. Tapi ternyata temennya matahin krayonnya nggak sengaja. Wah, temennya kira dia bakal dimarahin, tapi ternyata enggak. Temennya yang pinjemin krayon itu bilang, kalau nggak apa-apa kok, kan kita bisa pakai krayon dengan warna yang sama secara barengan. Kita bisa berbagi juga. Nah, adik-adik juga bisa tuh. Kalian bisa loh berbagi kebahagiaan kalian ke orang-orang sekitar. Nah, tapi berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan itu nggak hanya berupa materi aja ya, tapi kalian bisa juga melalui doa. Nah, doanya kayak gimana kak? Kalian bisa loh doain teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian
yang lagi sakit, yang lagi dalam kesusahan, atau yang lagi kena bencana. Nah, misalnya juga nih, kalau di rumah kalian punya adik atau punya kakak, jangan suka berebut mainan ya, harus main bareng-bareng. Kan kalau bareng-bareng jadi enak, jadi lebih seru kan? Terus misalnya kalian punya berkat lebih, kalian juga bisa berbagi ke teman-teman kalian yang kekurangan. Tapi ingat ya, berbagi gak hanya harus selalu kasih materi, oke? Nah, kakak harap dari firman Tuhan kali ini, adik-adik dan kita semua bisa belajar tentang arti berbagi sesungguhnya ya adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik dan kita semua bisa menerapkan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Oke? Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti IMPA secara online ya Bapa. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kami, membawakan damai dan sukacita. Tadi kami sudah mendengarkan firman ya Bapa, kiranya Tuhan mau mengajarkan kami untuk selalu berbagi kebahagiaan dan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pertumbuhan kami ya Bapa. Tuhan kiranya mau ikut campur tangan agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk orang tua kami yang bekerja dan beraktivitas ya Bapa. Tuhan kiranya mau menyertai, mau lindungi mereka agar pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat-pejabat dari tingkat kota, kabupaten, sampai juga RT RW Tuhan. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, mau memberikan mereka kebijaksanaan dan tanggung jawab ya Bapak, agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik ya Bapak, agar negara kami ini bisa menjadi negara yang baik dan maju ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Gracia. Tuhan kiranya mau memberkati Bapak Pendeta, para majelis, para pelayan Pelkat ya Tuhan, dan panitia-panitia yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya mau memberkati pelayanan mereka, agar pelayanan mereka bisa menjadi berkat dan juga
bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tahu sekarang dunia masih dilanda dengan pandemi COVID-19 ya Bapak. Tuhan kiranya mau melindungi kami, menghindarkan kami dari penyakit dan virus itu ya Bapak, agar kami tetap sehat. Dan juga Tuhan kiranya mau menyembuhkan dan memberkati orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan kiranya memberkati orang-orang sakit, memberkati dokter dan para tim medis agar orang sakit dapat sembuh, dan tim-tim medis tetap semangat untuk melayani dan membantu menyembuhkan para pasien ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, Tuhan mau melindungi mereka, agar mereka tetap semangat dalam menghadapi kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan, kami juga tadi telah memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami miliki ya Bapak. Tuhan kiranya berkenan dalam memberkati persembahan yang telah kami berikan, agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan